Kasus LSD sendiri di Kudus ini perkembangannya bagaimana, Pak? Dari sejak Februari sampai hari kemarin kita temukan total ada 27 kasus. Ini kita agak kecolokan ya, ada 2 ekor sapi perah di wilayah Jekulo yang terkonfirmasi. Pak, kalau sapi perah yang terpapar itu nanti susunya penyakit itu bisa menular ke manusia nggak sih, Pak, kalau minum susunya? Jadi Kasus LSD sendiri di Kudus ini perkembangannya bagaimana, Pak? dari setelah adanya informasi dari BPK Jogja bahwa terindikasi ada penyebaran LSD, kita dengan tim langsung melakukan pemeriksaan dan pemantauan di lapangan. Dari sejak Februari sampai hari kemarin kita temukan total ada 27 kasus. Nah, setelah kita temukan, kita coba untuk melakukan pendampingan dan pengobatan. Kalau LSD ini kan ternyata dampak kematiannya tidak seperti PMK, tapi proses penyembuhannya memang relatif agak lama, sehingga memang butuh kesabaran dari peternak, dan beberapa kasus alhamdulillah bisa disembuhkan. Ya, kita lakukan pengobatan, kita beri antibiotik, kita beri vitamin, dan kita sarankan untuk peternak di samping setelah diobati agar bisa dilakukan pengobatan secara tradisional dengan memanfaatkan kunyit. Jadi kunyit itu bisa diparut, kemudian air parutan itu bisa dioleskan di benjolan-benjolan yang ada di kulit ternak, terutama yang sudah melepuh ya. Biasanya itu pada kondisi tertentu kan terus dipecah keluar cairan, itu diusahakan langsung dioles dengan kunyit, itu akan cepat kering. Alhamdulillah dengan kondisi itu relatif ternak bisa disembuhkan, maupun proses penyembuhannya memang butuh waktu. Dan dampak yang terlihat itu biasanya ternak mengalami penurunan berat badan. Dan untuk kondisi kita ini menjelang Idul Adha, karena kita sarankan para peternak untuk yang sudah terindikasi terkena LSD ya tidak dijual dulu. Terus kami kepada para takmir juga kita sarankan untuk memilih ternak yang terutama yang sudah berertak ya, sudah ada ertaknya itu kan kayak apa, anting ya, anting. Artinya dengan sudah teranting itu sudah tervaksin ya, sudah tervaksin karena di situ ada datanya, sehingga para takmir sudah bisa memilih hewan-hewan meskipun secara fisik baik, tapi dengan adanya ertak itu sudah memberikan informasi bahwa ternak tersebut sudah tervaksin baik PMK maupun LSD. Pak, di Kudus sendiri yang terkena LSD itu ternak jenis apa, Pak? Sapi apa kerbau tuh? LSD ini memang menyerang ternak besar, yaitu ternak kerbau dan sapi, tapi dominan justru pada ternak sapi yang banyak. Dari beberapa laporan lebih banyak ternak sapi. Tapi memang ada di beberapa kecamatan ya. Tersebar di beberapa kecamatan, Pak? Jadi yang dari hasil laporan yang ditemukan itu ada di Kecamatan Bain, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Undahan, Jati, dan Kaliwungu, dan terakhir di Gebok kemarin. Jadi kemarin pas kita lakukan pengobatan massal di beberapa desa, kita temukan secara tahu dan bisa terjadi. Ada yang sapi perah, Pak? Ini kita agak kecolokan ya. Sebetulnya di awal kita sudah fokus di sapi perah, tapi ternyata belum sampai semuanya tervaksin. Ada 2 ekor sapi perah di wilayah Jekulo yang terkonfirmasi. Tapi alhamdulillah dengan pendampingan dan pengobatan sudah informasinya sudah dinyatakan sembuh. Pak, kalau sapi perah yang terpapar itu nanti susunya penyakit itu bisa menular ke manusia nggak sih, Pak, kalau minum susunya? Jadi LSD ini bukan kategori zoonosis, artinya penyakit ternak yang bisa menular ke manusia. Jadi dampak yang ditimbulkan lebih ke dampak ekonomi. Jadi terjadinya penurunan produksi,
Dan memang kami kemarin sarankan untuk yang sudah terkonfirmasi LSD untuk tidak dilakukan pemerahan terlebih dahulu. Artinya agar kondisi ternaknya kembali lebih sehat, lebih stabil, tidak dipaksa untuk diperah, tapi disehatkan dulu. Dan bisa di kandang yang terpisah sehingga tidak memungkinkan untuk menular ke ternak yang lain. Pak, setahu saya kan pas awal muncul LSD ini kan Kudus sudah mulai ada vaksin ya Pak. Yang saat ini ternak di Kudus sendiri yang sudah divaksin LSD berapa ya Pak? Oke. Jadi dari kuota yang bisa kita peroleh, kita mendapatkan kuota pertama 200 yang semuanya kita aplikasikan ke ternak sapi perah, meskipun memang ada beberapa juga kerbau yang kita vaksin. Kemudian beberapa minggu yang lalu kita dapat tambahan kuota 300. Jadi totalnya ada 500 vaksin dan sudah kita aplikasikan sekitar 349 dosis yang kita aplikasikan. Dan nanti ini rencananya akhir bulan ketika kuota itu bisa kita selesaikan, kita akan mencoba untuk kita tambah kuota sekitar 500. Dari berapa total ternak itu Pak? Dari total ternak kita di populasi ternak di Kudus ini untuk sapi kerdus sekitar 10 ribuan.